Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid daraini amin. Faslun fi akhlaqihi alaihi salatu wassalamu. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nasi wa kana ajwadu ma yakunu fi ramadhani. Wa kana ahsanan nasi khalqan wa khuluqan wa alinahum kaffan wa atyabahum rihan wa akmalahum aqlan wa ahsanahum ushratan wa a'lamahum billahi ma'rifatan wa ashaddahum lillahi khasyatan wa la yaghdabu li nafsihi wa la yantaqimu laha wa innama yaghdabu idhan tuhikat maharimullahi ta'ala fahina idzin yaghdabu wa la yaqumu li ghadmihi syai'un hatta yantasira lil haqqi wa idza ghadiba a'rada wa asyaha. Nah, jemaah sekalian berbahagia, kita akan masuk kepada pasal selanjutnya fi akhlaqihi alaihi salatu wassalam. Namun sebelumnya seperti biasa kita tabarrukan, kita baca suratan kamilah, berharap banyak keberkahan dari bacaan ini di dunia dan di akhirat. Berharap kita mimpi ngelihat wajah baginda Rasulullah. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihi al-uqadu wa tanfariju bil qurabu wa tuqalla bil hawaiju wa tunalu bir raghaibu wa husnul khatimi wa yustasqal ghamamu bi wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasi bi'adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman daman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihi al-uqadu wa tanfariju bil qurabu wa tuqadha bihi al-hawaiju wa tunalu bihi ar-raghaibu wa husnul khatimi wa yustasqal ghamamu bi wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanalu bil uqadu wa tanfariju bihil qurabu wa tuqadha bihil
asqal ghamam biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasi ونفسي بعدد كل معلوم الله. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadza faslun, bermula ini itu fasal fi akhlaqihi, pada akhlaknya, alaihi itu tetap atasnya yakni Nabi, as-salatu bermula salawat, wassalamu dan salam. Jemaah, kita akan masuk lebih detail lagi kepada akhlak baginda Rasulullah. Kita akan disuguhkan oleh Mbah Yai Hashim Asy'ari sekelumit tentang pesona akhlak baginda Rasulullah. Kita akan diajak oleh Mbah Yai Hashim Asy'ari, muallif hadzal kitab, untuk masuk ke sisi kehidupan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akan membuat kita semakin cinta kepada baginda Rasulullah. Saya sejak mutolaah tadi ngebayangin betapa kemudian mereka yang hidup bersama baginda Rasulullah dibuat berkali-kali berdecak kagum dengan akhlak baginda Rasulullah. Abu Bakar As-Siddiq dalam kitab Ihya, satu waktu beliau sakit. Setelah kematian baginda Rasulullah, beliau sakit. Beliau kemudian minta kepada keluarganya satu makanan. Jadi ada satu mangkok makanan yang berisi sop yang hangat, marak yang hangat. Begitu dibawain, sampai udah dia mau makan, udah sampai dekat mulut, dia jauhkan lagi. Dia nangis jadi-jadinya. Padahal beliau minta dalam keadaan sakit. Bingung keluarganya. Mayubkika, apa yang membuat kau menangis? Jadi pada saat beliau makan, bagaimana aku punya air mata tidak berderai saat aku ingin memakan sesuatu yang kuinginkan, melintas bayanganku saat bersama baginda Rasulullah. Nangis dia gak sanggup. Apa yang dia bilang? Satu waktu aku melihat baginda Rasulullah, tangannya menggerak-gerakkan tanpa aku lihat siapa orang di depannya. Jemaah, begitu selesai aku tanya kepada baginda Rasulullah, apa gerangan sebabnya engkau punya tangan ya Rasulullah menggerak-gerakkan seakan mengusir sesuatu. Nabi kemudian bercerita, dunia datang kepadaku untuk mendekati aku dan memberikan berbagai kesenangannya, aku tolak. Abu Bakar As-Siddiq mau makan, nangis. Itu terjadi pada banyak para sahabat, banyak para tabi'in yang mereka mempunyai cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebut namanya, nangis. Tempo hari saya ceritakan tentang Suhaib bin Ghaflah yang kalau udah bersama baginda Rasulullah, pendengarannya menjadi tuli. Dia nggak dengar yang lain. Kalau dia sudah baca sholawat kepada kanjeng Nabi. Ketika ditanya apa yang kau rasakan saat kami memanggil, kau tidak menjawab, tidak mendengar. Kuntu ma'a Rasulillah. Aku sedang bersama baginda Rasulullah. Jadi pada saat baca sholawat, Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil hawaiju wa tunalu bihir raghaibu wa husnul khatimi wa yustasqal
Ya Rasulullah, ya Habiballah, alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasim bi'adadi. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nasi. Adalah siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu paling dermawannya manusia. Di kitab ini diawali bahwa Nabi yang kita cintai adalah seorang lelaki yang sangat dermawan. Seorang lelaki yang diceritakan bahkan ini kisah masyhur bahwa beliau memberikan makan kepada seorang lelaki buta yang berada di pasar. Setiap Nabi memberikan makan, lelaki ini kemudian memaki Nabi Muhammad karena dia nggak kenal siapa yang memberikan makan karena matanya buta. Jangan kau ikuti Muhammad. Muhammad adalah seorang lelaki pendusta. Tapi apakah itu menghentikan Nabi dari memberikan makan? Tidak. Nabi tetap kasih makan. Saya tidak sedang berkata bahwa saya mampu melakukan ini, tetapi kita sedang bersilaturahim kepada bagian dari kehidupan baginda Rasulullah yang disampaikan dalam kitab ini, bahwa Nabi yang kita ikuti, Nabi yang kita cintai, Nabi yang kita merindukan syafaatnya nanti adalah seorang Nabi yang paling dermawannya manusia. Nggak ada yang bisa nandingin. Ajwadan nas, Nabi yang kita ikuti, Nabi yang kita cintai adalah paling dermawannya manusia sejak diciptakan sampai nanti akhir hari kiamat. Nggak ada yang paling dermawan yang bisa apalagi menyamai, mendekati kedermawanan baginda Rasulullah. Nggak ada. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nasi, paling dermawannya manusia. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadhan. Wa kana, dan adalah apa ajwadu ma, paling dermawannya sesuatu yakunu yang ada siapa Nabi itu fi Ramadhan, pada bulan Ramadan. Sampai dalam Sahih Bukhari dikatakan bahwa kedermawanan Nabi itu seperti rih mursal, angin yang bertiup. Ada ngasonya angin bertiup. Sampai dibikin sebuah perumpamaan kedermawanan baginda Rasulullah seperti angin yang bertiup. Kau melihat angin yang bertiup? Enggak. Tetapi apakah kau merasakan kesejukan dari angin yang bertiup itu? Ya. Seakan ingin menceritakan tidak berhenti Nabi mempunyai kedermawanan dalam setiap keadaan, dan Nabi menyembunyikan itu juga. Walaupun nanti kita akan disampaikan bahwa sedekah yang kau berikan terang-terangan ataupun tersembunyi, semuanya menyimpan kebaikan, asal engkau menjadi orang yang melakukan itu karena Allah. Jemaah, wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan wa kana ahsanan nasi khalqan wa khuluqan. Dan adalah siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam paling bagusnya manusia khalqan wa khuluqan, secara bentuknya, wajahnya, penampilannya. Nggak ada manusia yang paling indah yang pernah Allah ciptakan melebihi atau menyamai bahkan dari Nabi Muhammad. Jadi kalau disebut semua makhluk yang pernah Allah ciptakan, tidak ada yang bisa menyamai keindahan baginda Rasulullah. Wa kana ahsanan nasi khalqan wa khuluqan, dan pesona akhlaknya. Nggak ada orang yang paling santun, nggak ada orang yang paling dermawan, nggak boleh ada orang yang paling penyayang melebihi baginda Rasulullah. Nanti kita akan disampaikan bagaimana Rasulullah begitu romantisnya kepada istri, begitu menyayangi istrinya. Dan kita akan diajak untuk berusaha
mengikuti jejak baginda Rasulullah, kendati pun kita tak akan mungkin sampai kepada derajat itu, tetapi paling tidak kita ada ikhtiar untuk mengikuti ittiba', mengikuti baginda Rasulullah. Wa alyanahum kaffan, dan paling lembutnya dari mereka yakni manusia, kaffan, tangannya, tapak tangan. Makanya Anas bin Malik bercerita, sutra kalah lembut dengan telapak tangan baginda Rasulullah. Coba bayangin, kan megang sutra tuh adem gitu Pak. Tanya sama ibu-ibu, kenapa mau pakai mukena yang pakai sutra? Karena enak Ustaz, nyaman sholat. Badan kayak ada AC-nya, dia adem. Betul ya Bu? Makanya rada mahal dia. Karena pengen supaya sholatnya khusyuk. Karena nggak gerah, kalau gerah kan pengen buru-buru kelar aja. Sama ketika kita berada di masjid ini kan AC, makanya pahalanya banyak betul dah. Ketika kita dalam kondisi yang sangat nyaman, maka akan membuat kita nikmat dalam qad and qad berhubungan kepada Allah. Wa atyabahum rihan, dan paling cakepnya, paling wanginya di antara mereka rihan, aromanya. Wangi. Dalam kitab Mukasyafatul Qulub ada seorang yang bercerita bermimpi melihat baginda Rasulullah, dan ketika itu dia bercerita Rasulullah mengecup keningnya saking sayangnya kepada orang itu. Kita apalagi sih sampai dikecup, asal bisa ngelihat aja wajah Nabi. Beliau bercerita, maka ruangan kamarku semerbak wanginya tidak hilang selama 7 hari. Diciumnya lagi ngimpi. Begitu beliau bangun, beliau mencium aroma baginda Rasulullah itu selama 7 hari di ruangan itu, di kamarnya. Kayak apa wanginya? Ummu Sulaim ditadangin, Nabi tidur, kita udah ngaji pada bab sebelumnya, ditadangin, dimasukin tuh ke dalam botol, kemudian menjadi minyak wangi atau suatu yang dia merasakan kebersamaan dengan baginda Rasulullah. Apalagi si baginda Rasulullah. Imam Syafi'i punya murid namanya Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal kan sebagai muhaddis. Skripsi anak saya tentang Imam Ahmad bin Hambal dari sisi dunia ketasawufannya. Itu Imam Syafi'i ketika datang mengutus muridnya ke tempat Imam Ahmad bin Hambal, ke muridnya minta didoain supaya beliau lagi sakit sembuh. Kemudian dilepaskan baju jubahnya Imam Ahmad bin Hambal, dikasih buat gurunya sama Imam Syafi'i, disimpan, direndam di air, dan airnya itu kemudian dijadikan minum buat obat. Itu guru kepada murid, sampai kayak begitu. Dan itu disimpan, artinya sesuatu yang melekat pada badan orang soleh menjadi sebuah keberkahan, apalagi dari baginda Rasulullah SAW. Ludah beliau begitu wangi dan menjadi rebutan. Bahkan setiap helai rambut beliau saat Nabi sedang tahallul di Bukit Marwah, maka seakan-akan mereka berebut ingin berkelahi karena saking supaya mendapatkan bagian dari tubuh baginda Rasulullah. Wa atyabahum rihan wa akmalahum, dan paling sempurnanya dari manusia aklan, apanya, akalnya. Wa ahsanahum usyratan, dan paling cakepnya di antara manusia apanya, usyratan, bergaulnya, perangainya. Wa a'lamahum billahi ma'rifatan, dan paling tahu adalah Nabi SAW. Karena Rasulullah SAW a'lamahum billah. Kalau kita mau lengkapin, paling tahunya daripada seluruh manusia billah, kepada Allah, apanya, ma'rifatan, mengenalnya. Wa asyaddahum lillah, dan paling takutnya dari manusia lillah, kepada Allah, khasyatan, apa, takutnya, sangat atau
begitu kuat, paling kuat rasa takutnya kepada Allah. Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal beliau adalah kekasih Allah dan beliau adalah orang yang dijadikan sebagai pemberi syafaat nanti di yaumil qiyamah. Punya khususan, tapi paling takut sama Allah. Kita yang justru berharap syafaat kebanyakan pada berani banget sama Allah. Allahumma fir lana dzunubana wa liwalidina wa la yaghdabu li nafsihi, dan tidaklah marah siapa Nabi li nafsihi karena dirinya. Jadi kalau misalnya beliau dihina, beliau tidak akan marah kalau itu berkaitan dengan dirinya. Makanya cerita yang masyhur juga, kayak apa Nabi setiap kali lewat dilempari kotoran dari seorang kafir Quraisy, tapi begitu Nabi tidak mendapatinya lagi, Nabi mencari kemana gerangan orang yang biasa menggangguku dalam perjalanan. Jemaah, kita sedang belajar tentang Nabi yang kita teladani. Apa yang terjadi begitu Nabi mendapati informasi orangnya sedang sakit? Nabi orang pertama yang menjenguknya. Allahu Akbar. Kalau orang kampung beliau mau ke Masjid Al-Mujahidin, digangguin kayak begitu, dia kagak balas udah cakep. Apalagi sih sakit ditengokin. Begitu tahu, wah orangnya sakit bang, yang suka gangguin ente, emang lagi gua arep. Jemaah, tetapi ini tidak pantas bersanding dengan baginda Rasulullah. Nabi nengokin. Jemaah, saya ingin ngajak kita, tentulah kita nggak bisa seperti beliau. Berat, tapi paling tidak kau berusaha melakukan sesuatu yang mendekati ke arah itu. Ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak marah bila berkaitan dengan dirinya, nggak marah. Wala yantaqimu laha, dan Nabi tidak membalas dan tidak membalas siapa Nabi laha untuk perbuatan yang menyakiti kepada dirinya. Nggak, Nabi nggak balas. Wa innama yaghdabu, dan hanya saja marah siapa Nabi idan tuhikat, apabila diremehkan, apabila dilanggar, apabila dihancurkan, apabila dirusak maharimullahi ta'ala, diremehkan larangan-larangan Allah ta'ala atau kehormatan perintah Allah dan larangannya. Kalau itu dilakukan, maka fahina idzin yaghdabu, maka saat itulah Nabi marah. Jadi kalau ada orang menghina dirinya, dia nggak marah. Tapi kalau ada orang menghina agamanya, maka Nabi marah. Bahkan orang yang terdepan menghunuskan pedang. Jiwa kesatria dari Nabi timbul saat itu karena untuk membela agama, bukan karena kepentingan dirinya. Tapi kebanyakan kita bahkan dibalik. Giliran urusan dirinya gampang banget marah, baper. Sama saudara gampang banget marah. Tapi giliran agama dihina, seakan-akan dia tidak punya kepentingan untuk membela. Bahkan mereka akan berselimut, itu kan agama Allah, Allah yang belain, tenang aja. Kan banyak orang yang pakai dalil itu. Iya jemaah, kalau itu sih omongan ente nggak usah diraguin, emang pasti Allah yang akan menjaga. Tapi Allah ingin melihat mana dari hambanya yang membela agamanya. Jangan diem Pak kalau agama dihina. Kalau dirimu dihina, kau boleh untuk berusaha sabar dan harus sabar. Tapi kalau agama jangan sabar. Sama ketika jangan kata agama. Negara kita ada yang hina, marah, mendidih Pak. Ini negara Indonesia. Ente boleh kagak suka, tapi bila kami mendengar kau menghina negeri ini, mendidih kami punya darah. Merah putih kami berkibar di dalam dada. Begitu juga terhadap agama.
maka tidak dibenarkan engkau mengganggu agama lain karena engkau marah kalau agamamu diganggu. Jangan pernah ganggu, hina agama lain, jangan. Karena kita hidup di negara yang mengakui agama-agama yang berbeda. Tetapi jangan juga diam kalau agamamu dihina. Kan asik kalau begini. Jangan pernah hina agama orang lain, dan jangan kau berdiam diri bila agamamu dihina. Hidup dengan masing-masing keyakinannya, saling menghormati, tetapi jangan pernah kau menjadi orang penakut dan tidak peduli bahkan saat agamamu dihina. Ya, kalau urusan itu kita harus jelas. Makanya kalau ada orang menghina Al-Quran, wah marah gitu. Menghina baginda Rasulullah, apalagi. Jadi jangan pernah kita kalau ikut kepada apa yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah, kalau buat urusan kita banyak pemaafnya. Tapi kalau urusan agama, ente tutup pintu maaf. Jadi jangan dibalik. Giliran buat urusan kita kayak kagak ada maafnya. Marah betul. Urusan sedikit, udah lo gua nganggap saudara. Urusan sedikit. Saya ketemu ada orang begitu. Urusan sedikit doang, urusan sepele. Tapi dia begitu mudah melupakan kebaikan-kebaikan orang tersebut. Giliran agama dia tidur. Makanya ini kudu kita tanamkan pada diri kita, biar nanti pada saat ditanya kemana engkau saat agamamu dihina, saya paling depan ya Allah, di barisan orang-orang yang bela agama. Tapi kalau urusan diri sendiri, maafin, mungkin dia lagi salah, mungkin dia lagi uring-uringan, mungkin dia begitu di rumahnya habis diomelin sama bininya, jadi dibuat pelampiasan orang lain. Lo jajalin pak, kita keluar rumah, bini cemberut, waduh gampang buat emosi di jalanan. Jangan kata orang biasa, yang ustad mau khutbah itu di rumah lagi dicemberutin bini, apalagi sih sampai diomelin, dicemberutin, khutbah kacau. Apa kacau itu? Mendingan kita nyari badal udah. Ustad, aneh badalin deh. Emang apa? Gua nggak sanggup habis diomelin sama bini, gua ntar. Emang kayak ada peribahasa, semua orang di dunia ini boleh memarahiku, aku tetap akan berdiri tegak, tidak akan pernah terpengaruh, asal jangan bini yang ngomel. Kalau bini yang ngomel lemes enggak. Emang itu pengalaman. Jalan aja kita nyasar. Jalan nyasar. Biar kata lu badan maco, kalau lembangan itu mah merengket juga. Ketawa dia gitu ada kan. Enggak, makanya kita jangan supaya kita kuat, enggak kuat, bilang bini aja, lu jangan galak-galak gitu. Sianan. Naam, wala yaqumu li ghadabihi syai'un hatta yantasira lil haq. Nih lihat Nabi. Wala yaqumu, dan tidak berdiri, li ghadabihi atau li ghadabihi karena marahnya Nabi, syai'un apa sesuatu, hatta yantasira lil haqqi sehingga memperoleh kemenangan siapa Nabi, lil haqqi kepada kebenaran. Tapi kalau udah bela kebenaran, nggak ada yang bisa cegah Nabi. Wala yaqumu li ghadabi syai'un, tidak ada yang berdiri karena marahnya Nabi sesuatu, nggak ada yang bisa mencegah, maksudnya ditabrak terus sama Nabi. Kalau sudah urusan agama ditabrak, nggak ada toleransi kalau sudah agama dihina, nggak ada kompromi kalau udah agama dihina. Nabi terdepan dan membela sampai memperoleh hatta yantasira lil haqq. Makanya jangan macam-macam sama orang yang dia punya kesetiaan kepada Allah dan Rasulnya. Mereka yang dalam perang Badar, Pak, apa sebabnya? Kalau bukan karena membela agama. 313 lawan 1000 orang tidak membuat mereka gentar. Itulah yang dimiliki oleh kaum muslimin dengan sebuah konsep jihad fi sabilillah. Itulah yang kemudian kemerdekaan republik ini
bisa direbut dari tangan penjajah. Ada konsep jihad. Mbah Yai Hashim Asy'ari bahkan sampai bikin slogan hubbul watan minal iman. Cinta negeri termasuk bagian daripada iman. Dibakar gelora santri, dibangkitkan sebuah semangat dan dihilangkan rasa takut. Merah putih harus berkibar dan penjajah harus minggat dari negeri yang tercinta. Begitu Pak kaum muslimin. Ini kagak lembek banget. Giliran urusan sama saudara kayak paling kuat, kayak paling jago. Petantang petenteng. Giliran bela agama kayak kambing kehujanan, merengkad aja. Banyak betul tuh orang yang kayak begitu, udah arogan, hanya mementingkan diri sendiri, atau dia dengan kesombongannya pada saat dia berkaitan dengan diri dia. Tapi kalau urusan agama dia nggak mau ikut ambil campur, nggak ikut ambil bagian. Jangan begitu. Makanya mukmin yang kuat lebih Allah sukai. Al-mu'minul qawiyyu khairun minal mu'minid dhaif. Mukmin yang kuat Allah itu lebih baik atau lebih Allah sukai daripada seorang mukmin yang dia lemah. Maksudnya dalam urusan bela agama. Wala yaqumu li ghabbihi syai'un hatta yantasira lil haqq, sehingga memperoleh kemenangan siapa nabi lil haqqi kepada kebenaran. Wa idza ghadiba a'rada wa asyaha, dan apabila marah siapa nabi a'rada, maka nabi berpaling, udah ogah aja nih kalau udah urusan agama. Wa asyaha, dan nabi sungguh-sungguh marahnya, nggak setengah-setengah kalau udah urusan agama. Sama ketika saya, kenapa kemudian marah betul ketika ada yang mengumpamakan kalau di Mekah dulu ada pohon jambu, niscaya nabi yang kecil juga nyolong jambu. Kan kurang ajar nih orang. Makanya sampai sekarang saya nggak ada maafnya, karena telah menghina saya punya nabi, kita punya nabi. Gile bener, nabi dari kecil udah dicuci, beliau punya hati dengan air zam-zam, dihilangkan sifat-sifat jeleknya, pakai berani-beranian ngumpamain seandainya ada pohon jambu. Dibayangin kayak anak-anak yang ada di Jakarta yang dulu, ya saya ngerasain karena saya juga nyolong jambu dulu. Ya mau makanan kagak, capi aja asem kita selepet, capi asem. Terus ente mau samain baginda Rasulullah dengan anak-anak kecil di Betawi tempo dulu atau di kampung tempo dulu, kebangetan ente. Kita bapaknya siapa? Baginda Rasulullah punya keturunan atau nasabnya begitu mulia. Mau disamain, kita aja kagak mau disamain. Dia beraninya main. Jangan Pak. Pokoknya ada yang begitu Pak, jangan pakai dijadiin guru lagi. Udah sesat pasti. Karena ada kebencian kepada Nabi SAW. Wa kana khuluquhu sallallahu alaihi wasallam al-Qur'ana, dan adalah apa akhlaknya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu Al-Quran. Tuh kalau pengen tahu akhlak Nabi setiap saat kau tahu, baca Al-Quran. Akhlak Nabi adalah Al-Quran. Semua yang ada di Al-Quran, sifat-sifat mulia, itu semua melekat pada baginda Rasulullah. Bila engkau membaca sebuah ayat bahwa ada orang-orang yang melaksanakan sholat, maka nabilah juga yang paling utama sholatnya. Bila ada di dalam Al-Quran cerita tentang orang yang membayar zakat, bila ada cerita tentang orang yang berbuat kebaikan, menolong, apapun pesona akhlak yang ada dalam Al-Quran, kau sesungguhnya sedang membaca pesona akhlak baginda Rasulullah. Wa kana khuluquhu sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'ana. Wa kana, dan adalah Nabi itu asyaddan nasi tawadu'an, paling kuatnya manusia apanya? Tawaduknya. Walaupun beliau adalah pemimpin dari semua manusia, tapi Nabi tetap tawadu.
Ini baru RT aja kayaknya udah gaya bener. Yang kagak ngaji, RW, lurah, Nabi sebagai Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Nabi tetap tawadu. Ente kalau diangkat punya jabatan, karena Allah muliakan ente, bukan jadi dibalas dengan kesombongan, harus tawadu. Karena Nabi SAW asyaddan nasi tawadu'an, yaqdi hajata ahli. Nabi memenuhi hajat kebutuhan keluarganya. Wa yakhfidu janahahu lid-du'afai, dan Nabi merendahkan, jadi kepribadiannya atau akhlaknya. Kalau janah itu sayap, artinya merendahkan dirinya lid-du'afai, kepada orang-orang yang lemah, rendah hati, rendah hati, nggak sombong, nggak tinggi hati. Wa ma su'ila syai'an qat faqala la, dan tidaklah diminta siapa Nabi syai'an akan sesuatu, qat sama sekali, faqala kemudian berkata atau menjawab Nabi la. Aduh, berat banget deh yang ini. Tidak diminta akan sesuatu siapa Nabi, dan kemudian Nabi berkata la. Nggak ada dalam perjalanan hidup Nabi berkata la untuk sesuatu yang diminta. Kalau Nabi punya, diberikan. Wa kana ahlaman nasi, dan adalah Nabi ahlaman nasi, paling pemaafnya manusia. Nih kudu pemaaf, ahlaman nas. Jangan giliran ama saudara ama tetangga kayak nggak ada pintu maaf. Udah 3 lebaran dia kagak maafin tuh saudaranya, padahal saudaranya nggak punya salah, dia gedeg diri-diri. Gedeg diri-diri, saudaranya nggak punya salah, saudaranya cuman melakukan sesuatu yang bikin dia iri dengki. Kan dia yang bermasalah karena punya penyakit dengki. Bapak Ibu, kalau kita berbuat sesuatu yang suka itu ada 100 orang, kemudian yang benci 2 orang, apakah kemudian perbuatan kita salah atau 2 orang ini yang salah? 2 orang yang salah, pasti hatinya berbulu. Kenapa? Apa namanya? Burik parah. Kecuali kalau 90 orang marah, si 10 orang suka, pasti perbuatannya jelek. Tapi ini semua orang girang, ini 2 orang hatinya batu, maka tentulah dia yang bermasalah, dia punya hati. Waliyadzubillah. Wa kana asyaddan nasi hayaan, dan adalah Nabi paling takutnya manusia. Apanya? Hayaan. Paling kuatnya apa? Paling kuatnya manusia apanya? Hayaan, takutnya. Wa kana al-qaribu wal ba'idu wal qawiyyu wad dha'ifu fil haqqi sawaan. Dan adalah apa? Al-qaribu, orang yang ada hubungan kerabat, wal ba'idu, dan orang yang jauh nggak ada hubungan kerabat, wal qawiyyu, dan orang yang kuat, wad dha'ifu, dan orang yang lemah, fil haqqi, pada kebenaran, itu sawaan, sama. Makanya beliau sampai bersabda, lau anna Fatimah binta Muhammadin sarqat laqata'tu yadaha. Seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri, niscaya aku akan memotongnya. Jadi kagak benar kalau ada orang berkata dzurriyyah baginda Rasulullah, walaupun dia mengaku sebagai dzurriyyah baginda Rasulullah, dan kemudian dengan arogan dia berkata pendosa itu lebih baik daripada 70 ulama. Enggak benar, tetap enggak benar. Inna akramakum indallahi atqakum. Jadi ada sesuatu yang kita perlu luruskan, tetapi bukan berarti kau memutuskan nasab semuanya. Ada oknum-oknum, iya, semua juga ada oknumnya. Bapak, di DPR RI itu ada oknum-oknum yang korupsi. Ente berani mengatakan bahwa lembaga itu lembaga korupsi? Nggak boleh. Oknumnya tetap ada. Jangan ente sebutin lembaganya, karena nggak semua orang begitu. Sama, di setiap lembaga ada oknumnya.
Tetapi bukan berarti rusak semua lembaganya. Oknumnya yang perlu didandanin. Kan kalau berpikir kayak begitu adil namanya. Ustadz juga nggak semuanya benar, kiai nggak semuanya benar, ada oknum, pasti ada oknum. Maka itu menjadi biasa. Kau jangan memaksakan semua untuk sama. Sama waktu saya sama Bapak Sutioso, waktu itu saya sebagai narasumber, habis kejadian bom Marriott, saya jadi narasumber di TV One. Beliau bilang Islam radikal. Nggak ada Islam radikal, nggak ada. Islam selalu rahmatan lil alamin. Faktanya KTP-nya Islam, Ustadz. Ya kalau disebut oknum, kenapa jangan sebut Islamnya radikal? Islam yang benar rahmatan lil alamin. Wah, saya keras, Pak. Lampangan itu kita kudu bela. Masa mau digeneralisir Islam ada istilah Islam radikal? Nggak ada. Kalau oknum orang Islamnya ada. Iya, jangan sebut Islamnya ya akhi. Sebutlah oknum daripada orang yang beragama Islam. Tapi banyak kan orang Islam ya Ustadz. Iya, orang jumlah kaum muslimin paling banyak di negeri ini. Ngawur aja berpikirnya. Jemaah, contoh paling gampang. Misalnya disebut di daerah Jogja, itu orang Jawanya, perempuan Jogja cantik-cantik Ustadz. Ngomongnya di Jogja. Orang Betawinya nggak ada yang cakep. Ya iyalah, orang di sono kampungnya dia. Nah, gue lupa. Gue contoh orang Jogja juga maksudnya, karena saya orang Jogja, saya belajar di Jogja. Tetap, ya karena mereka mayoritas. Tapi dibilang di sini, wah orang Betawi soleh-soleh. Ya iya, orang dia kampungnya paling banyak. Bila begitu dibilang brengsek-brengsek, ya iya orang paling banyak juga. Tapi jangan kau sebutkan sebagai semuanya. Ini mudah-mudahan menjadi sebuah kerangka berpikir kita supaya adil gitu ya. Makanya emang kalau orang Jogja cakep-cakep bang gitu. Maafun itu tujuannya itu maafun, makanya sampai jauh banget ke Jogja gitu. Jemaah, sebelum saya tutup dengan doa, ini ada yang ingin disampaikan ya Bang Apun perihal Jogja, bukan kan? Bukan. Karena minggu depan ini tentang bagaimana Nabi kepada istri-istrinya. Sayang kalau dibahas di akhir. Nanti kita bahas dari awal. Biar kita babak belur bareng-bareng gitu. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para jemaah Majelis Ta'lim Masjid Jamil Mujahidin yang kami hormati, alhamdulillah pada hari ini tepat malam Selasa berkenaan dengan Hari Guru. Untuk itu marilah kita baca surat Al-Fatihah. Ya Allah. Tidak banyak kita bisa berikan buat guru kita. Kita hanya bisa menghadiahkan doa buat beliau. Mari kita baca surat Al-Fatihah. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga dengan karya Fatihah ini Allah senantiasa memberikan panjang umur, sehat walafiat, dan senantiasa diberikan kesehatan dan dikabulkan segala cita-citanya serta dimudahkan segala urusannya, dan pastinya diberkahi segala hidupnya baik di dunia maupun akhiratnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Membeli durian di pasar pagi. Cakep. Baunya harum, menggoda hati. Cakep. Tiap malam Selasa kita pergi mengaji. Cakep. Dengan guru mulia Kiai Syaripat Naji. Ya salam, ya salam. Bulan purnama terlihat terang, ditemani bintang di malam senja. Cakep. Guru bagaikan mentari siang, menyinari hidup dengan cinta. Ya Terima salam. kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana perempuan gak kelepek-kelepek pantunnya kayak begini. Saya aja tergoda dengan pantunnya. Baik. Iya makanya cakep banget pantunnya. Makasih Bang Apun, makasih semuanya buat jamaah. Mudah-mudahan kita istiqomah di jalan Allah.
istiqomah melakukan ketaatan dan husnul khatimah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Rabbana birahmatika wa bijahi nabiyikal Mustafa wa bijahi awliyaika wa bijahi muallif hadzal kitab. Ya Allah, faqdi hawaijana wa hawaija auladina wa dhurriyyatina wa talamidina wa man ahsana ilaina wa man awsana bid-du'a wa man lahu haqqun alaina ya maulana sahil umurana wa umurahum warfa' darajatina wa darajatihim bid-din wad dunya wal akhirah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.